Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar AutoCAD Cepat bersama Bang Tiung. Pada pertemuan kedua ini, saya ingin mencoba membahas settingan awal sebelum kita memulai menggambar. Tentunya dengan versi AutoCAD Cepat. Oke, langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2017. Teman-teman boleh menggunakan AutoCAD tahun berapa aja, yang penting disesuaikan dengan kemampuan perangkat masing-masing. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman, yaitu prinsip dari metode AutoCAD cepat. Kalau teman-teman masih ingat video saya sebelumnya, prinsip dari metode AutoCAD cepat yaitu gunakan cara, metode, settingan, dan lainnya yang dapat membuat teman-teman menggambar lebih cepat, walaupun hanya menambah 1 detik. Tetapi 1 detik itu kalau diakumulasikan nanti bisa jadi 1 menit, bisa jadi setengah jam, dan bisa jadi 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Yang pada akhirnya nanti teman-teman bisa menggambar lebih cepat dari biasanya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya. Pertama kali teman-teman buka AutoCAD, ini akan disajikan panel Star. Biasanya panel Star ini adanya di AutoCAD tahun 2005 ke atas mungkin ya. Mungkin di AutoCAD tahun 2011 tidak ada panel Star. Ini mulai ditambahkan di CAD 2015 ke atas. Nah, panel Star ini ada panel untuk membuka file dan juga untuk ada recent dokumen. Kita masuk ke Star Drawing. Setelah lembar kerja udah terbuka, di sini poin pertama yang mau saya bahas itu yaitu panel Star yang sebelumnya. Nah, yang ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, panel Star ini tidak diperlukan. Cukup mengganggu kalau untuk saya. Jadi saya ingin menonaktifkan panel Star ini dengan perintah Star Mode. Teman-teman bisa catat perintahnya. Star Mode. Star Mode. Ketika kita masukkan perintah Enter, ada pilihan Star Mode 1. Di sini angkanya kita rubah menjadi 0. Oke, setelah berubah menjadi 0, kita bisa merestart kembali AutoCAD kita. Oke, tampilannya sudah tidak ada lagi untuk panel Star-nya ya. Jadi kita masuk ke new file kalau kita mau membuka lembar kerja baru. Pilih di akad. Open. Oke, sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja untuk pertama kalinya. Untuk poin yang kedua, di sini teman-teman bisa melihat bahwa lembar kerja kita terdapat kotak-kotak. Garis kotak-kotak ini kita sebut grid. Nah, grid ini sedikit informasi berfungsi untuk nanti teman-teman menggambar tentang mesin, blok mesin, terus bisa skrup, baut yang membutuhkan tingkat presisi yang lebih tinggi. Nanti teman-teman bisa menggunakan grid ini. Untuk saat ini kita belum dulu masuk ke pembahasan tentang grid. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin memperdalam tentang grid, nanti kita bahas di next video. Nah, sementara kita matikan dulu grid ini dengan cara menekan F7. Atau teman-teman bisa mengaktifkan atau menonaktifkan di sisi sebelah kanan bawah ini. Nah, sekarang lembar kerja kita sudah tidak ada gridnya. Untuk poin yang ketiga, teman-teman bisa melihat ini tampilan
dari AutoCAD saya. Nah, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ribbon. Apa itu ribbon? Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan tampilan dengan yang sebelumnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan ribbon. Jadi ribbon sendiri adalah tempat atau panel berkumpulnya toolbar. Jadi ada toolbar draw, toolbar modify, layer, dan lain sebagainya. Ada di sini juga. Karena saya tipe pemain AutoCAD yang lebih senang menggunakan perintah ketik, jadi saya tidak menggunakan ribbon. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan ribbon, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Kalau misalnya mau beralih ke perintah ketik, bisa juga teman-teman lakukan. Karena menurut saya perintah ketik itu lebih cepat ketimbang saya mencari toolbarnya. Ini adalah poin yang ketiga, kita bahas tentang ribbon. Untuk poin yang keempat, saya akan membahas tentang toolbar. Seperti yang teman-teman udah ketahui dan mungkin udah sangat familiar, apa itu toolbar. Jadi toolbar itu adalah perintah dalam bentuk icon. Nah, tapi toolbar di CAD sendiri ini berbeda dengan ribbon ya. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan ribbon, saya akan meng-close panel ribbon ini. Caranya dengan di panel ribbon ini kita klik kanan, close, atau di sini kita bisa pakai perintah ribbon close, enter. Oke, di sini lembar kerja kita sudah tidak ada tampilan ribbonnya. Sekarang kita akan memunculkan toolbar. Sebelum saya memunculkan toolbarnya, saya lebih dulu memunculkan menu bar. Posisinya ada di kiri atas, ada tanda panah ke bawah. Teman-teman klik di sini, lalu pilih show menu bar. Maka menu bar sudah muncul, ada file, edit, view, insert, format, dan lain sebagainya. Oke, langkah selanjutnya saya akan memulai memunculkan toolbarnya. Kalau kita ketik toolbar, maka yang keluar adalah panel customize user interface. Di sini teman-teman bisa merubah menu toolbarnya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa merubah, bahkan bisa merubah ikonnya, gambarnya. Nah, tetapi kita tidak membutuhkan dulu panel ini. Ini kita close dulu. Nah, kita akan mau coba memasukkan perintahnya. Sekarang ditambahkan tanda minus di depannya, minus toolbar. Maka akan muncul perintah lanjutan. Kita akan disajikan mau memunculkan toolbar sesuai nama atau all. Kalau saya pilih all ini, semua toolbar yang ada di CAD ini akan muncul. Tentunya akan membuat tampilan AutoCAD teman-teman menjadi penuh dengan toolbar. Nah, makanya saya akan mencoba munculkan toolbar berdasarkan name. Contohnya tadi, ya, kalau teman-teman ingat ada toolbar draw ya. Maka saya coba ketik draw. Di sini ada show, hidden, left, right, top, button, flow. Kita pilih yang show ya. Udah dipilih, sudah terpilih show-nya, langsung enter aja atau spasi. Nah, maka di tampilan layar teman-teman sudah ada toolbar dari draw. Kalau mau mengetahui toolbarnya, kita klik kanan di sini. Ini adalah panel semua toolbar yang ada di AutoCAD. Oke, teman-teman bisa pilih mau mengeluarkan toolbar apa aja. Misalnya seperti draw order, seperti layar, dan lain sebagainya. Nah, karena saya tipe pemain yang menggunakan perintah ketik, jadi saya tidak membutuhkan banyak toolbar.
Oke, di sini yang saya butuhkan itu biasanya dimensi saya butuh, saya taruh di atas ini ya. Draw order ini sudah terpilih. Terus saya butuh lagi layar, saya butuh lagi properties. Saya coba keluarkan standar, saya keluarkan lagi style. Apakah masih ada lagi? Saya keluarkan lagi. Nah, ini toolbar bikinan saya, Tiung. Nah, teman-teman juga nanti bisa mengkustomisasi toolbar sendiri dengan yang tadi ya, kita ketik toolbar. Nah, di panel inilah teman-teman bisa mengedit, membuat toolbar, memakai nama teman-teman, atau mengedit toolbar sesuka teman-teman. Ini ada di sini. Tapi perlu diingat, ini sistem semua ya. Kalau salah bisa merusak sistem. Nanti kalau teman-teman mau belajar tentang customize user interface, nanti kita coba bikin lagi video di sesi selanjutnya. Nah, kira-kira ini toolbar yang saya butuhkan. Jadi tidak banyak. Di sini teman-teman nggak harus sama persis seperti yang saya gunakan. Teman-teman boleh menambahkan lagi atau mengurangi lagi, itu terserah teman-teman. Yang penting tidak menghambat teman-teman untuk menggunakan AutoCAD-nya. Oke, saya atur dulu ya. Oke, ini adalah tampilan yang saya gunakan. Untuk poin yang kelima, saya akan coba membahas tentang UCS. Apa itu UCS? UCS adalah kependekan dari User Coordinate System, yaitu perintah untuk mendefinisikan, menyimpan, dan mengoperasikan sistem koordinat. Disimbolkan seperti koordinat Cartesius. Ini dia simbolnya ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena ketika teman-teman mungkin sedang menggambar, suatu ketika menemukan kondisi seperti ini. Nah, jadi menghalangi objek dari garis yang udah kita buat. Nah, ini menurut saya sangat mengganggu, bahkan bisa memperlambat teman-teman ketika sedang bekerja. Maka dari itu, solusinya teman-teman bisa mengetik UCS icon. Spasi. Di sini ada perintah lanjutan, ada on, off. Teman-teman bisa mematikan ini. All, no origin, selectable properties. Di sini saya tidak mematikan, saya akan mencoba menggunakan perintah no origin. Jadi teman-teman bisa ketik N spasi. Nah, saya tidak mematikan, tapi saya buat simbol icon dari UCS ini dia terlock di sebelah kiri bawah. Jadi kalau saya coba ketengahin, dia akan tetap ke kiri bawah. Jadi tidak mengganggu bidang kerja teman-teman. Nah, ada timbul pertanyaan, kenapa bang nggak di off kan aja? Di sini sebenarnya buat guidance saya ketika menggambar. Kadang ketika saya membuat 3 dimensi, saya butuh UCS ini. Jadi ini ada bidang X, Y, saya akan masuk ke bidang yang ada Z-nya. Nah, ini kan udah ada Z-nya, teman-teman bisa ngeliat ya. Nanti bisa ada lagi Z, Y. Nah, ini balik lagi ke semula. Tapi kalau teman-teman mau meng-off-kan pun tidak apa-apa, karena kalau misalnya kita masih menggambar 2 dimensi pun tidak terlalu membutuhkan koordinat Cartesiusnya. Tapi baiknya sih tidak usah dihilangkan. Oke teman-teman, untuk materi settingan awal pada bagian pertama sudah selesai. Masih ada 5 poin lagi yang belum dibahas. Saya lanjutkan di video selanjutnya, settingan awal bagian kedua.
Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kalau senang dengan video ini, silakan di like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.